Pagi itu, mentari menembus tirai tipis di kamar utama, membelai wajah Aisyah yang masih terlelap. Aroma kopi yang baru diseduh dan suara tawa renyah dari ruang keluarga perlahan menariknya dari alam mimpi. Aisyah tersenyum tipis. Ini adalah melodi kebahagiaan yang ia nikmati setiap hari. Rumah yang hangat, dipenuhi cinta, dan tawa dua jagoan kecilnya, Rafa dan Arif. Rafa, putra sulungnya yang berusia 6 tahun, adalah replika mini Bram, suaminya, dengan mata coklat cerdas dan semangat petualang yang tak pernah padam. Arif, 4 tahun, lebih pendiam dan penyayang, seringkali bersembunyi di balik rok Aisyah saat ada orang asing, namun akan berubah menjadi monster cilik yang tak terkalahkan saat bermain dengan kakaknya. Aisyah mencintai mereka lebih dari apapun di dunia ini. Mereka adalah dunianya, alasan ia bernapas, dan kebahagiaan terbesarnya. Bram, suaminya, adalah seorang arsitek muda yang sedang meniti karir. Ambisius, cerdas, dan tampan, Bram adalah sosok yang diidamkan banyak wanita. Ia mencintai Aisyah, itu pasti. Namun ada satu hal yang selalu menjadi bayangan di antara kebahagiaan mereka. Keinginan Bram akan seorang putri. Sejak Rafa lahir, Bram sudah sering melontarkan candaan tentang putri kecilnya nanti. Candaan itu berubah menjadi harapan yang lebih serius saat Arif lahir. Mungkin kali ini belum rezeki, sayang. Nanti anak ketiga pasti perempuan, ujarnya kala itu, mencoba menyembunyikan kekecewaan yang kentara di matanya. Aisyah selalu menanggapi dengan senyum dan pelukan, meyakinkan Bram bahwa anak-anak mereka adalah anugerah, apapun jenis kelaminnya. Keluarga Bram, terutama ibunya, Nyonya Ratna, juga tak henti-hentinya menyinggung soal cucu perempuan. Aisyah, kamu harus coba lagi. Keluarga kita butuh penerus perempuan, kata Nyonya Ratna suatu kali, dengan nada yang lebih mirip perintah daripada saran. Aisyah hanya bisa menghela napas. Ia tahu, di balik semua itu, ada tradisi keluarga besar Bram yang sangat menjunjung tinggi keberadaan anak perempuan sebagai penyeimbang dalam garis keturunan. Beberapa minggu terakhir, Aisyah merasakan sesuatu yang berbeda di tubuhnya. Mual di pagi hari, kelelahan yang tak biasa, dan nafsu makan yang aneh. Ia mengenalinya. Ini adalah sensasi yang sama seperti saat ia mengandung Rafa dan Arif. Jantungnya berdebar kencang, antara gembira dan cemas. Gembira karena akan ada anggota keluarga baru. Cemas karena ia tahu harapan besar akan tertumpu pada jenis kelamin calon bayi ini. Sore itu, setelah Rafa dan Arif terlelap, Aisyah memberanikan diri. Ia menunggu Bram pulang kerja. Suara deru mobilnya memasuki garasi selalu menjadi penanda kelegaan baginya. Bram masuk dengan wajah lelah, namun senyumnya mengembang melihat Aisyah menunggunya di ruang tamu. Ada apa, sayang? Kok belum tidur? Tanya Bram sambil meletakkan tas kerjanya. Aisyah mendekat, meraih tangan Bram, dan menatap matanya. Bram, aku hamil lagi. Mata Bram melebar. Ada kilatan terkejut. Lalu senyum lebar merekah di wajahnya. Ia memeluk Aisyah erat. Benarkah? Ya Tuhan, ini kabar baik sekali. Semoga kali ini. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Namun Aisyah tahu apa yang ada di pikirannya. Harapan akan seorang putri. Beberapa hari berikutnya, rumah mereka diselimuti aura kebahagiaan yang baru. Bram lebih perhatian, sering membelikan Aisyah makanan yang ia idamkan, dan bahkan ikut membantu mengurus anak-anak. Nyonya Ratna menelepon setiap hari, menanyakan kondisi Aisyah dan tak lupa menyelipkan doa agar kali ini cucu perempuan. Aisyah mencoba mengabaikan tekanan itu, fokus pada kebahagiaan kecil yang ia rasakan. Tibalah hari yang dinanti-nantikan, pemeriksaan USG pertama. Aisyah dan Bram datang ke klinik dengan hati berdebar. Rafa dan Arif dititipkan pada Nyonya Ratna. Di dalam ruang periksa, Aisyah berbaring di ranjang, membiarkan dokter mengoleskan gel dingin di perutnya. Monitor di depannya menampilkan gambar hitam putih yang samar, namun ajaib. Baik, mari kita lihat ya, Bu Aisyah, kata Dokter Mira, seorang dokter kandungan yang ramah. Jantungnya sehat, pertumbuhannya bagus. Aisyah menahan napas. Bram duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat.
Matanya terpaku pada layar, seolah mencoba mencari petunjuk. Dokter Mira menggeser alatnya, memperbesar beberapa bagian. Nah, ini dia. Ia menunjuk ke suatu titik di layar. Sepertinya, oh, ya, ini jelas sekali. Jantung Aisyah berdegup kencang. Ia melihat ke arah Bram, yang juga menatap dokter dengan penuh harap. Dokter Mira tersenyum, namun senyumnya terasa sedikit canggung. Selamat ya, Bu Aisyah, Pak Bram. Calon bayinya laki-laki lagi. Kata-kata itu bagai palu godam yang menghantam dada Aisyah. Napasnya tercekat. Ia melirik Bram. Senyum di wajah Bram langsung memudar, digantikan oleh ekspresi kosong, lalu kekecewaan yang begitu kentara. Matanya yang tadi berbinar kini tampak gelap. Genggaman tangannya pada Aisyah mengendur. Laki-laki. Suara Bram terdengar serak, hampir seperti bisikan. Apa dokter yakin? Dokter Mira mengangguk. Sangat yakin, Pak. Ini sudah terlihat jelas. Ia mencoba menjelaskan lebih lanjut tentang kesehatan bayi, tentang detak jantungnya yang kuat, namun suara dokter terdahulu terasa seperti dengungan jauh di telinga Aisyah. Aisyah merasakan air mata menggenang di pelupuk matanya. Bukan karena kecewa dengan jenis kelamin bayinya. Sama sekali tidak. Ia akan mencintai anak ini sepenuh hati, seperti ia mencintai Rafa dan Arif. Air mata itu muncul karena melihat reaksi Bram, karena merasakan kekecewaan suaminya yang begitu dalam, seolah kabar ini adalah sebuah kegagalan besar. Dalam perjalanan pulang, mobil mereka diselimuti keheningan yang menyesakkan. Bram mengemudi dengan tatapan lurus ke depan. Rahangnya mengeras. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aisyah mencoba memulai percakapan, mencoba menenangkan. Bram, tidak apa-apa. Yang penting bayinya sehat, kan? Bram hanya menghela napas panjang, tanpa menoleh. Sehat, ya. Tapi ini laki-laki lagi, Aisyah. Suaranya dingin, tanpa emosi. Aisyah merasa seolah ada dinding es yang tiba-tiba berdiri di antara mereka. Dingin, tak terlihat, namun begitu nyata. Ia memegang perutnya yang masih rata, tempat calon putra ketiganya bersemayam. Rasa bahagia yang tadi ia rasakan perlahan terkikis, digantikan oleh kecemasan yang mendalam. Ia tahu, kabar ini akan mengubah segalanya. Ini bukan hanya tentang jenis kelamin bayi, ini tentang harapan yang hancur, tentang ekspektasi yang tak terpenuhi, dan tentang retakan yang mulai muncul di fondasi pernikahan mereka. Malam itu, Aisyah tidur dengan perasaan hampa, memeluk kedua putranya yang terlelap, dan bertanya-tanya, apakah cinta Bram padanya dan keluarga kecil mereka akan cukup kuat untuk menahan badai yang akan datang. Sejak hari pemeriksaan USG itu, rumah Aisyah dan Bram yang semula hangat dan penuh tawa, kini diselimuti kabut dingin yang menyesakan. Bram berubah. Senyumnya yang dulu selalu menyambut Aisyah kini jarang terlihat, digantikan oleh raut datar, bahkan terkadang sinis. Percakapan mereka menjadi singkat, seolah setiap kata adalah beban yang harus diucapkan. Pagi-pagi, Bram akan bergegas berangkat kerja, seringkali tanpa sarapan yang sudah disiapkan Aisyah dengan penuh cinta. Pulang malam, ia akan langsung menuju kamar kerja, mengunci diri di sana dengan dalih pekerjaan menumpuk. Aisyah tahu itu hanya alasan. Ia bisa mendengar suara Bram berbicara di telepon. Tawa kecil yang tak pernah lagi ia dengar ditujukan padanya. Hatinya mencelos. Ia merindukan Bram yang dulu. Bram yang akan memeluknya erat. Bram yang akan menanyakan bagaimana harinya. Bram, apa kamu baik-baik saja? Aisyah pernah bertanya suatu malam, saat Bram baru saja keluar dari kamar mandi, handuk melilit pinggangnya. Bram menoleh sekilas. Tatapannya kosong. Aku baik-baik saja. Kenapa? Kamu berubah. Kamu jarang bicara denganku. Kamu selalu sibuk. Bram menghela napas panjang, seolah Aisyah adalah beban yang sangat berat. Aku sibuk. Aisyah, pekerjaanku sedang banyak. Kamu tahu itu. Tapi ini bukan hanya soal pekerjaan. Ini tentang kita, Bram. Tentang kehamilan ini. Apa yang harus dibicarakan? Potong Bram dingin. Sudah jelas.
Kan? Laki-laki lagi. Apa yang bisa diubah? Aisyah terdiam. Kata-kata Bram menancap seperti belati. Ia merasa tak berdaya. Ia ingin berteriak, ingin menangis. Tapi ia tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Tekanan dari keluarga Bram juga semakin menjadi-jadi. Nyonya Ratna, Ibu Bram, menelepon Aisyah hampir setiap hari. Nada suaranya yang semula penuh harapan kini berubah menjadi kekecewaan yang kentara. Bahkan terkadang terselip nada menyalahkan. Aisyah, kamu sudah tahu kan, betapa pentingnya anak perempuan di keluarga kita. Kata Nyonya Ratna suatu kali di telepon, suaranya terdengar berat. Dulu, nenekmu punya 7 anak laki-laki, tapi tidak ada perempuan. Akhirnya garis keturunan itu putus. Bram adalah satu-satunya harapan kita. Tapi Bu, ini kehendak Tuhan. Saya sudah berusaha. Aisyah mencoba membela diri. Suaranya bergetar. Berusaha bagaimana? Apa kamu sudah mencoba semua tips yang saya berikan? Minum ramuan ini. Lakukan ritual itu. Aisyah hanya bisa menelan ludah pahit. Ia tahu Nyonya Ratna tidak akan pernah mengerti. Baginya, ini adalah kegagalan Aisyah, bukan takdir. Suatu sore, Nyonya Ratna datang berkunjung. Ia membawa beberapa majalah tentang tips mendapatkan anak perempuan dan menaruhnya di meja ruang tamu. Coba kamu baca ini, Aisyah. Siapa tahu ada yang terlewat, katanya, tanpa senyum. Bram juga sudah sangat kecewa. Kamu harusnya bisa mengerti perasaannya. Aisyah hanya bisa mengangguk. Hatinya perih. Ia merasa seperti mesin pembuat anak yang gagal memenuhi pesanan. Pandangan Nyonya Ratna yang penuh penghakiman membuat Aisyah merasa semakin kecil dan tak berharga. Rafa dan Arif, dengan kepekaan anak-anak, mulai merasakan perubahan suasana di rumah. Mereka sering bertanya mengapa ayah jarang bermain dengan mereka. Mengapa ayah selalu terlihat marah. Aisyah berusaha menjelaskan dengan kata-kata sederhana. Ayah sedang sibuk, sayang. Ayah sangat mencintai kalian. Namun, ia tahu mereka tidak sepenuhnya percaya. Tawa mereka yang dulu riang kini seringkali terhenti saat Bram ada di rumah. Aisyah mencoba berbagai cara untuk memperbaiki keadaan. Ia memasak makanan kesukaan Bram, mencoba mengajaknya bicara saat makan malam, bahkan mencoba mendekatinya di tempat tidur. Namun, Bram selalu menolak. Aku lelah, atau aku ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Selalu menjadi alasannya. Sentuhan Aisyah seolah menjadi sesuatu yang menjijikkan baginya. Malam-malam Aisyah diisi dengan tangisan dalam diam. Ia memeluk bantal, menahan isak tangis agar tidak membangunkan anak-anaknya. Ia merasa sangat kesepian, terisolasi dalam pernikahannya sendiri. Perutnya semakin membesar. Namun kebahagiaan yang seharusnya menyertai kehamilan ini telah direnggut oleh sikap dingin suaminya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia telah melakukan kesalahan besar? Apakah ia memang seburuk itu karena tidak bisa melahirkan anak perempuan? Pikiran-pikiran negatif itu terus menghantuinya, menggerogoti kepercayaan dirinya. Suatu hari, saat Aisyah sedang membersihkan kamar kerja Bram, ia menemukan sebuah buku catatan kecil yang terselip di bawah tumpukan kertas. Rasa penasaran mendorongnya untuk membuka buku itu. Di dalamnya, ia menemukan coretan-coretan desain rumah impian Bram. Sebuah rumah dengan taman luas, ayunan di halaman belakang, dan sebuah kamar bayi yang didominasi warna merah muda. Di samping sketsa kamar bayi itu, ada tulisan tangan Bram, "Kamar putri kecilku." Hati Aisyah mencelos. Ia tahu, mimpi Bram untuk memiliki seorang putri begitu besar. Bahkan sampai ia merancang masa depan itu dalam detail terkecil. Dan kini, mimpi itu hancur karena kenyataan yang tak bisa ia ubah. Rasa bersalah kembali menyelimuti Aisyah, bercampur dengan kemarahan yang samar. Apakah impian itu lebih penting daripada kebahagiaan keluarga mereka yang sudah ada? Aisyah menutup buku catatan itu. Air mata menetes membasahi halaman. Ia menyadari bahwa kekecewaan Bram bukan hanya sekadar kekecewaan biasa. Itu adalah kekecewaan yang begitu dalam, yang mengakar pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar jenis kelamin. Ini adalah tentang impian yang hancur, tentang ekspektasi yang tak terpenuhi,
dan tentang bagaimana Bram melihat masa depannya yang kini tidak sesuai dengan harapannya. Kehamilan Aisyah semakin tua, namun Bram semakin menjauh. Ia bahkan tidak lagi bertanya tentang kondisi kehamilan Aisyah atau bagaimana perasaan Aisyah. Ia seolah-olah menganggap kehamilan ini tidak pernah ada. Aisyah merasa seperti hidup dalam gelembung, terpisah dari suaminya sendiri. Ia tahu, retakan dalam pernikahan mereka semakin lebar, dan ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Ia hanya bisa berdoa, berharap Bram akan kembali seperti dulu, sebelum kabar tentang calon putra ketiga mereka menghancurkan segalanya. Namun, setiap hari berlalu, harapan itu semakin menipis, digantikan oleh firasat buruk yang terus menghantuinya. Malam itu, hujan turun deras, membasahi jendela kaca dengan melodi sendu. Kilat sesekali menyambar, menerangi ruangan dengan cahaya putih pucat, disusul guntur yang menggelegar, seolah alam turut berduka. Aisyah duduk di sofa ruang tamu, mematung. Perutnya yang membesar terasa semakin berat, bukan hanya karena beban fisik, tetapi juga beban emosional yang tak tertahankan. Ia baru saja menidurkan Rafa dan Arif, yang malam itu entah mengapa lebih rewel dari biasanya, seolah merasakan ketegangan yang menyelimuti rumah. Bram baru saja pulang. Mantelnya basah kuyup, rambutnya sedikit acak-acakan. Namun, bukan itu yang menarik perhatian Aisyah. Wajah Bram tampak lebih dingin dari biasanya. Matanya tajam dan rahangnya mengeras. Ada aura yang sangat berbeda. Aura yang membuat jantung Aisyah berdebar tak karuan. Ini bukan Bram yang lelah karena pekerjaan. Ini adalah Bram yang membawa keputusan besar. Bram, kamu sudah makan? Aisyah mencoba memecah keheningan. Suaranya terdengar terlalu kecil di tengah deru hujan. Bram tidak menjawab. Ia berjalan lurus ke arah sofa di hadapan Aisyah, lalu duduk. Tatapannya lurus ke depan, ke arah dinding kosong. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Kali ini lebih berat, lebih mencekam. Aisyah merasakan firasat buruk yang selama ini menghantuinya kini mendekat. Aisyah. Bram akhirnya bersuara. Nadanya datar, tanpa emosi. Ada yang ingin kubicarakan. Aisyah menelan ludah. Ada apa, Bram? Kamu bisa bicara denganku. Bram menoleh, menatap Aisyah dengan mata kosong. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Aisyah mengerutkan kening. Melanjutkan apa, Bram? Apa maksudmu? Pernikahan ini, Bram melanjutkan. Suaranya sedikit bergetar, namun tetap dingin. Aku ingin kita bercerai. Dunia Aisyah runtuh. Kata-kata itu, yang selama ini hanya menjadi ketakutan terbesarnya, kini terucap dari bibir suaminya sendiri. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya, membuatnya sulit bernapas. Suara hujan di luar mendadak terasa seperti raungan keras di telinganya. Bercerai. Aisyah mengulang, suaranya serak, hampir tidak terdengar. Ia mencoba mencerna, mencoba memahami. Apa yang kamu bicarakan, Bram? Kita punya anak-anak. Aku sedang hamil anak kita. Justru itu masalahnya, Aisyah. Bram akhirnya menaikkan suaranya. Ada nada frustrasi yang bercampur dalam kekecewaan. Anak laki-laki lagi. 3. Apa kamu tidak mengerti? Aku butuh seorang putri. Keluarga kita butuh penerus perempuan. Aisyah terkejut. Ia tidak menyangka Bram akan begitu blak-blakan, begitu kejam. Jadi ini semua karena jenis kelamin anak kita. Air mata Aisyah mulai mengalir, membasahi pipinya. Kamu akan membuangku, membuang anak-anak kita, hanya karena mereka laki-laki. Ini bukan membuang. Bram membela diri, meskipun suaranya tidak meyakinkan. Ini adalah jalan terbaik. Aku tidak bisa hidup dengan kenyataan ini, Aisyah. Aku tidak bisa membangun keluarga impianku jika semua anakku laki-laki. Aisyah menggelengkan kepalanya. Tak percaya. Impianmu? Lebih penting dari kebahagiaan kita? Lebih penting dari anak-anak kita yang sudah ada? Kamu tidak mengerti. Bram berdiri, berjalan mondar-mandir di depan Aisyah.
Kamu tidak tahu bagaimana rasanya menanggung harapan seluruh keluarga. Ibu, ayah, semua orang menanyakan kapan aku akan punya anak perempuan. Aku sudah mencoba. Aisyah, kita sudah mencoba 3 kali. Ini bukan salahku, Bram. Aisyah berdiri. Perutnya yang besar terasa sakit karena emosi yang meluap. Ini takdir. Ini kehendak Tuhan. Apa kamu pikir aku bisa memilih jenis kelamin anakku? Aku tidak menyalahkanmu sepenuhnya, kata Bram. Namun nada suaranya justru terdengar menyalahkan. Tapi aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa berpura-pura bahagia. Aku tidak bisa melihat masa depanku tanpa seorang putri. Aisyah merasa seolah-olah ia sedang berbicara dengan orang asing. Bram yang dulu ia kenal, Bram yang lembut dan penuh kasih, kini telah lenyap, digantikan oleh sosok yang kejam dan egois. Lalu bagaimana dengan Rafa dan Arif? Bagaimana dengan anak yang dikandunganku ini? Aisyah menunjuk perutnya yang membesar. Apa mereka tidak penting bagimu? Bram terdiam sejenak. Tatapannya melunak sedikit saat ia menyebut nama anak-anaknya. Tentu saja mereka penting. Aku akan tetap menjadi ayah mereka. Aku akan menafkahi mereka. Tapi, aku tidak bisa lagi menjadi suamimu. Kamu tidak bisa melakukan ini, Bram. Aisyah memohon. Air mata mengalir deras. Tolong, pikirkan lagi. Kita bisa mencari solusi. Kita bisa ke konseling. Jangan hancurkan keluarga kita hanya karena ini. Tidak ada lagi yang bisa dibicarakan, Aisyah. Bram berkata tegas, kembali ke sikap dinginnya. Keputusanku sudah bulat. Aku akan mengurus surat-suratnya secepatnya. Ia berbalik, berjalan menuju kamar tidur, meninggalkan Aisyah sendirian di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi sesekali oleh kilatan petir. Aisyah jatuh terduduk di sofa, isak tangisnya pecah. Ia memeluk perutnya, melindungi calon putranya dari kekejaman dunia. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa menolak anaknya sendiri karena jenis kelaminnya? Bagaimana mungkin seorang suami bisa mencampakkan istrinya yang sedang hamil hanya karena alasan yang begitu dangkal? Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Ia terus menangis, hingga matanya bengkak dan kepalanya pusing. Setiap kali guntur menggelegar, ia merasa seperti hatinya ikut hancur. Ia memikirkan Rafa dan Arif. Bagaimana ia akan menjelaskan ini kepada mereka? Bagaimana ia akan menghadapi masa depan sebagai ibu tunggal dengan 3 anak? Salah satunya masih dalam kandungan? Ketakutan dan keputusasaan merayap masuk, melumpuhkan seluruh tubuhnya. Pagi harinya, Bram sudah tidak ada. Hanya ada secari kertas di meja makan. Di atasnya, tertulis singkat. Aku sudah pergi. Pengacaraku akan menghubungimu. Aisyah membaca tulisan itu berulang kali, seolah tak percaya. Bram benar-benar pergi. Ia benar-benar mencampakkannya. Rasa sakit itu begitu nyata, begitu menusuk. Ia merasa seperti pecundang, seperti wanita yang gagal. Rafa dan Arif terbangun, mencari ayah mereka. Ayah mana, Bu? Tanya Rafa polos. Aisyah mencoba tersenyum, meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Ayah ada pekerjaan di luar kota. Sayang, mungkin beberapa hari. Ia berbohong, untuk melindungi mereka, untuk menunda kenyataan pahit yang akan datang. Namun, ia tahu, kebohongan itu tidak akan bertahan lama. Dunia mereka, yang dulu terasa aman dan penuh cinta, kini telah hancur. Aisyah menatap keluar jendela, ke arah langit yang masih mendung. Ia tahu, perjuangan terberat dalam hidupnya baru saja dimulai. Ia harus kuat, demi anak-anaknya. Ia harus bangkit, meskipun hatinya terasa remuk redam. Ia harus menemukan cara untuk bertahan, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Pagi itu, rumah yang dulunya menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka, kini terasa dingin dan asing. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela tidak lagi membawa kehangatan, melainkan menyoroti debu-debu yang berterbangan di udara, seolah melambangkan sisa-sisa kebahagiaan yang telah hancur. Aisyah berdiri di tengah ruang tamu, perutnya yang membesar terasa semakin berat, bukan hanya karena beban fisik,
tetapi juga beban emosional yang tak tertahankan. Surat dari pengacara Bram tiba 2 hari setelah kepergiannya. Sebuah amplop tebal yang berisi dokumen-dokumen perceraian dan pemberitahuan pengosongan rumah. Bram ingin Aisyah segera pergi. Hati Aisyah remuk redam. Ia tidak pernah membayangkan akan dicampakkan seperti ini, apalagi dalam kondisi hamil. Rumah ini adalah istananya, tempat ia membangun mimpi bersama Bram, tempat Rafa dan Arif tumbuh besar. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, goresan di dinding dari mainan Rafa, stiker bintang di langit-langit kamar Arif, bahkan noda kopi di meja dapur yang tak sengaja tumpah saat mereka tertawa bersama. Kini, semua itu terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Rafa dan Arif, dengan naluri anak-anak, merasakan perubahan drastis di rumah. Mereka bertanya mengapa ayah tidak pulang, mengapa ibu sering menangis diam-diam. Aisyah mencoba menjelaskan dengan kata-kata sederhana yang bisa mereka pahami. Ayah sedang sibuk sekali, sayang. Ibu hanya sedikit lelah. Namun, tatapan mata polos mereka yang penuh pertanyaan membuat Aisyah semakin sesak. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ayah mereka, yang seharusnya menjadi pelindung, kini telah membuang mereka? Aisyah mulai mengemasi barang-barang. Hanya yang paling penting. Pakaian anak-anak, beberapa mainan kesayangan mereka, dan dokumen-dokumen penting. Setiap barang yang ia sentuh membawa kembali kenangan, membuat air matanya kembali menetes. Ia merasa seperti sedang mengubur kehidupannya yang lama. Ia harus kuat, demi anak-anaknya. Ia terus mengulang mantra itu dalam hati, meskipun kakinya terasa lemas dan kepalanya pusing. Nyonya Ratna, Ibu Bram, tidak menunjukkan simpati sedikit pun. Ia menelepon Aisyah, bukan untuk menghibur, melainkan untuk memastikan Aisyah akan segera meninggalkan rumah. Aisyah, kamu harus mengerti posisi Bram. Dia sudah sangat menderita. Lebih baik kamu segera pergi agar semuanya bisa selesai dengan cepat. Katanya dengan nada dingin, seolah Aisyah adalah penyebab semua masalah. Aisyah hanya bisa mengangguk, terlalu lelah untuk berdebat. Ia merasa sendirian di dunia ini, tanpa ada yang bisa ia sandari. Mencari tempat tinggal baru bukanlah hal mudah. Dengan kondisi hamil besar dan 2 anak kecil, serta tanpa pekerjaan, Aisyah menghadapi banyak penolakan. Beberapa pemilik kontrakan menatapnya dengan curiga, seolah ia adalah beban. Kata-kata, "Maaf, sudah ada yang menyewa," menjadi melodi yang sering ia dengar. Keputusasaan mulai merayap. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Di tengah kebingungan dan keputusasaan itu, Aisyah teringat orang tuanya. Mereka tinggal di sebuah kota kecil, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Sudah lama ia tidak mengunjungi mereka, terlalu sibuk dengan kehidupan pernikahannya. Rasa malu menyelimutinya. Bagaimana ia akan menjelaskan semua ini kepada mereka? Bagaimana ia akan mengatakan bahwa putrinya, yang dulu ia kirimkan dengan bangga ke kota besar, kini kembali sebagai wanita yang dicampakkan, dengan perut membesar dan 2 anak kecil? Namun, ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, Aisyah menekan nomor telepon rumah orang tuanya. "Halo, Ibu." Suaranya bergetar. "Aisyah? Nak, ada apa? Suaramu kenapa?" Ibu Aisyah, yang selalu peka, langsung menyadari ada yang tidak beres. Aisyah mencoba menahan isak tangisnya, namun gagal. "Bu, aku butuh bantuan." Butuh waktu lama bagi Aisyah untuk menceritakan semuanya. Dari kabar kehamilan anak laki-laki ketiga, perubahan sikap Bram, hingga ultimatum perceraian dan pengusiran dari rumah. Ibu Aisyah mendengarkan dengan sabar, sesekali menghela napas berat. Ketika Aisyah selesai, ada keheningan di ujung telepon. Aisyah takut akan penolakan, takut akan kekecewaan. "Nak," suara Ibu Aisyah terdengar lembut, namun tegas. "Pulanglah. Rumah ini selalu terbuka untukmu. Kamu dan cucu-cucuku. Jangan khawatirkan apapun. Kami akan menjagamu." Air mata Aisyah tumpah ruah. Kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan yang luar biasa. Ada secercah harapan di tengah kegelapan. Ia tidak sendirian. Dengan bantuan seorang teman lama yang meminjamkan mobilnya,
Aisyah akhirnya meninggalkan rumah itu. Rafa dan Arif duduk di kursi belakang, melambaikan tangan kecil mereka ke arah rumah yang akan segera menjadi kenangan. Aisyah tidak menoleh. Ia tidak ingin melihat lagi bayangan kebahagiaan yang telah sirna. Perjalanan panjang menuju kota kecil orang tuanya terasa seperti perjalanan menuju kehidupan baru. Setiap kilometer yang mereka tempuh, Aisyah merasakan beban di pundaknya sedikit terangkat. Namun, kecemasan tetap ada. Bagaimana ia akan memulai hidup baru? Bagaimana ia akan menafkahi ketiga putranya? Bagaimana ia akan menghadapi pandangan masyarakat? Setibanya di rumah orang tuanya, Aisyah disambut dengan pelukan hangat. Ayahnya, yang biasanya pendiam, memeluknya erat, menepuk punggungnya dengan lembut. Ibu Aisyah langsung membawa Rafa dan Arif ke dalam, menyiapkan makanan kesukaan mereka. Rumah sederhana itu terasa begitu nyaman, begitu aman, jauh berbeda dari rumah besar yang baru saja ia tinggalkan. Malam itu, setelah anak-anak terlelap, Aisyah duduk bersama orang tuanya di teras belakang. Bintang-bintang bersinar terang di langit pedesaan, seolah memberi harapan. "Maafkan aku, Bu, Yah," kata Aisyah, suaranya parau. "Aku sudah membuat kalian kecewa." Ayah Aisyah mengusap kepala putrinya. "Nak, kamu tidak pernah mengecewakan kami. Ini bukan salahmu. Ini adalah takdir. Yang penting sekarang kamu dan cucu-cucu kami aman." Ibu Aisyah menggenggam tangan Aisyah. "Kamu adalah wanita yang kuat, Aisyah. Kamu akan melewati ini. Kami akan selalu ada untukmu." Kata-kata itu bagai balsam yang menenangkan luka di hati Aisyah. Ia tahu, perjalanan ini akan sangat sulit. Ia adalah ibu tunggal yang sedang hamil, tanpa pekerjaan, tanpa tabungan yang cukup. Namun, dengan dukungan orang tuanya, ia merasa memiliki kekuatan untuk melangkah. Ia akan bangkit. Demi Rafa, demi Arif, dan demi calon putranya yang masih bersemayam di dalam perutnya. Ia akan membuktikan bahwa ia bisa menjadi ibu yang hebat, meskipun tanpa kehadiran seorang suami. Ia akan membangun kembali kehidupannya, sepotong demi sepotong, hingga ia menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Rumah orang tua Aisyah di kota kecil itu adalah sebuah oase di tengah badai yang melanda hidupnya. Dinding-dindingnya yang dicat krem, perabotan kayu jati yang usang namun terawat, dan aroma masakan rumahan yang selalu mengepul dari dapur, semuanya terasa seperti pelukan hangat yang menenangkan jiwanya yang terluka. Setelah hiruk-pikuk Jakarta dan dinginnya rumah yang ia tinggalkan, suasana di sini adalah balsam yang paling ia butuhkan. Ibu Aisyah, Fatimah, adalah seorang wanita parubaya dengan senyum yang selalu menenangkan dan tangan yang tak pernah berhenti bekerja. Ayah Aisyah, Budi, adalah sosok pendiam namun penuh kasih, yang selalu menunjukkan cintanya melalui tindakan nyata. Mereka tidak banyak bicara tentang apa yang terjadi dengan Bram, seolah memahami bahwa Aisyah belum siap untuk mengulang kembali luka itu. Mereka hanya memberikan dukungan tanpa syarat, yang jauh lebih berharga daripada 1000 kata. Rafa dan Arif, setelah beberapa hari kebingungan, mulai beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Mereka menemukan kebahagiaan sederhana di halaman belakang rumah kakek neneknya, bermain dengan ayam-ayam peliharaan atau membantu ayah Budi menyiram tanaman. Suara tawa mereka yang kembali riang adalah musik terindah bagi Aisyah, pengingat bahwa di tengah kehancuran, masih ada kebahagiaan yang bisa ia genggam. Namun, di balik ketenangan itu, Aisyah tahu ia tidak bisa terus-menerus bergantung pada orang tuanya. Perutnya semakin membesar, mengingatkannya pada tanggung jawab yang akan segera bertambah. Ia adalah seorang ibu tunggal dengan 2 anak, dan sebentar lagi 3. Ia harus mencari cara untuk menafkahi mereka. Setiap pagi, setelah Rafa dan Arif berangkat sekolah dasar di dekat rumah, Aisyah akan duduk di teras belakang, memegang secangkir teh hangat, dan merenung. Ia mencoba memikirkan apa yang bisa ia lakukan. Pendidikan terakhirnya adalah sarjana sastra, yang terasa tidak relevan dengan kebutuhan mendesak untuk mencari uang. Ia tidak punya pengalaman kerja formal yang signifikan selain mengurus rumah tangga. "Kamu tidak perlu buru-buru, Nak," kata Ibu Fatimah suatu pagi, melihat Aisyah yang tampak gelisah. "Fokus saja pada kesehatanmu dan bayi. Kami akan bantu."
Aku tidak bisa terus-menerus membebani ibu dan ayah, jawab Aisyah. Matanya berkaca-kaca. Aku harus bisa mandiri. Ayah Budi, yang sedang memangkas tanaman, menoleh. Mandiri itu bagus, Nak, tapi mandiri bukan berarti sendirian. Kami ada di sini untukmu. Kata-kata itu sedikit melegakan, namun tidak menghilangkan kecemasan Aisyah sepenuhnya. Ia mulai mencari informasi, membaca koran lokal, dan bertanya kepada tetangga tentang peluang pekerjaan. Namun, di kota kecil itu, pekerjaan sangat terbatas, dan kebanyakan membutuhkan keterampilan khusus atau pengalaman yang tidak ia miliki. Suatu sore, saat Aisyah sedang membantu Ibu Fatimah membuat kue-kue tradisional untuk dijual di pasar, sebuah ide muncul. Ibu Fatimah memiliki resep kue-kue yang lezat dan selalu laris manis. Aisyah sendiri juga pandai memasak dan membuat kue. Mengapa tidak mencoba menjualnya lebih banyak? Bu, bagaimana kalau kita coba menjual kue-kue ini secara online? Usul Aisyah. Atau mungkin kita bisa menerima pesanan untuk acara-acara. Ibu Fatimah tersenyum. Ide bagus, Nak. Tapi ibu tidak mengerti soal online-online itu. Tidak apa-apa, Bu. Aku akan belajar, kata Aisyah. Semangatnya sedikit terangkat. Mulai hari itu, Aisyah mencurahkan seluruh energinya untuk mempelajari pemasaran online sederhana. Ia menggunakan ponsel lamanya untuk mengambil foto-foto kue buatan ibunya, membuat akun media sosial, dan mulai mempromosikan kue tradisional Ibu Fatimah. Ia juga mulai menerima pesanan dari tetangga dan teman-teman ibunya. Meskipun penghasilannya belum seberapa, setiap pesanan yang masuk adalah secercah harapan. Aisyah merasa berguna lagi, merasa memiliki tujuan. Ia menghabiskan waktu luangnya dengan belajar membuat kue-kue baru, bereksperimen dengan resep, dan bahkan mencoba membuat kemasan yang lebih menarik. Rafa dan Arif seringkali ikut membantu, menempel stiker atau mengaduk adonan, meskipun lebih banyak yang mereka cicipi daripada yang mereka aduk. Di tengah kesibukan barunya, Aisyah juga tidak melupakan kesehatannya. Ia rutin memeriksakan kandungan ke bidan desa. Bidan itu, seorang wanita tua yang bijaksana, selalu memberikan dukungan dan nasihat. Kamu ibu yang kuat, Nak. Anak-anakmu akan bangga padamu, katanya suatu kali, setelah mendengar sedikit cerita Aisyah. Aisyah juga mulai bergabung dengan kelompok pengajian ibu-ibu di desa. Di sana, ia menemukan teman-teman baru, berbagi cerita, dan mendapatkan dukungan emosional yang ia rindukan. Mereka tidak menghakiminya, melainkan menerima Aisyah apa adanya. Rasa malu yang dulu menyelimutinya perlahan memudar, digantikan oleh rasa syukur dan penerimaan. Suatu malam, Aisyah duduk di teras bersama Ayah Budi, memandangi bintang-bintang. Ayah, Ibu, terima kasih banyak, kata Aisyah tulus. Tanpa kalian, aku tidak tahu harus bagaimana. Ayah Budi menepuk pundak Aisyah. Sudah kewajiban kami, Nak. Kamu adalah putri kami. Dan cucu-cucu kami adalah darah daging kami. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Ayah, aku tidak akan menyerah, janji Aisyah. Matanya penuh tekad. Meskipun jalan di depannya masih panjang dan penuh tantangan, Aisyah merasa ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Dukungan dari orang tuanya, tawa anak-anaknya, dan semangat untuk membangun kembali kehidupannya sendiri, semuanya menjadi bahan bakar baginya. Ia tahu, ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki keluarga yang mencintainya, dan ia memiliki diri sendiri yang semakin kuat. Secercah harapan itu kini telah berubah menjadi cahaya yang lebih terang, membimbingnya melangkah maju, menghadapi masa depan dengan kepala tegak. Bulan-bulan berlalu di rumah orang tua Aisyah, membawa serta perubahan musim dan, yang lebih penting, perubahan dalam diri Aisyah. Perutnya semakin membesar, menjadi pengingat konstan akan kehidupan baru yang akan segera hadir, sekaligus beban berat yang harus ia pikul sendiri. Namun, di tengah semua itu, ada tekad membara yang tumbuh dalam dirinya. Ia harus kuat, bukan hanya demi dirinya, tetapi demi ketiga putranya. Pagi-pagi sekali, bahkan sebelum ayam jantan berkokok, Aisyah sudah terjaga. Ia membantu Ibu Fatimah menyiapkan adonan kue,
mencium aroma manis vanila dan kayu manis yang memenuhi dapur. Setelah Rafa dan Arif berangkat sekolah, ia akan menghabiskan waktu di depan ponsel lamanya, belajar tentang algoritma media sosial, cara mengambil foto produk yang menarik, dan strategi pemasaran sederhana. Ia juga mulai bereksperimen dengan resep-resep baru, mencoba membuat variasi kue tradisional yang lebih modern dan menarik bagi pasar yang lebih luas. Penghasilan dari kue tradisional Ibu Fatimah memang belum seberapa. Kadang hanya cukup untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari, kadang bahkan kurang. Aisyah seringkali merasa frustrasi. Ia melihat teman-teman lamanya di Jakarta yang hidup bergelimang kemewahan, sementara ia harus berjuang hanya untuk membeli susu anak-anak. Rasa malu dan minder sesekali menyelinap, namun ia selalu berusaha mengusirnya. Ini adalah realitas barunya, dan ia harus menghadapinya dengan kepala tegak. Mencari pekerjaan formal di kota kecil itu memang sulit. Aisyah pernah mencoba melamar di beberapa toko atau kantor desa, namun selalu ditolak. "Maaf, Bu, kami butuh yang punya pengalaman." Atau, "Kami cari yang belum berkeluarga, agar bisa fokus," adalah alasan yang sering ia dengar. Pandangan sinis dari beberapa orang yang mengetahui statusnya sebagai janda hamil juga tak jarang ia rasakan. Bisik-bisik tetangga tentang wanita yang dicampakkan suami karena tidak bisa punya anak perempuan sempat melukai hatinya. Namun, ia belajar untuk tidak peduli. Yang terpenting adalah anak-anaknya. Rafa dan Arif, meskipun masih kecil, adalah penyemangat terbesarnya. Mereka seringkali ikut membantu Aisyah membungkus kue atau menempel label. "Bu, ini kue kita laku banyak hari ini," seru Rafa suatu sore. Matanya berbinar melihat tumpukan uang receh hasil penjualan. Senyum mereka adalah obat mujarab bagi Aisyah, menghilangkan segala lelah dan keputusasaan. Di tengah perjuangan itu, Aisyah juga tidak melupakan kesehatan kandungannya. Ia rutin memeriksakan diri ke bidan desa yang ramah dan bijaksana. Bidan itu selalu memberikan nasihat dan dukungan, mengingatkan Aisyah untuk tidak terlalu stres dan menjaga pola makan. "Kamu harus sehat, Nak. Bayimu butuh ibu yang kuat," katanya suatu kali, sambil mengelus perut Aisyah. Seiring berjalannya waktu, perut Aisyah semakin besar, dan tanggal perkiraan lahir semakin dekat. Kecemasan akan persalinan mulai menyelimuti, ditambah dengan kekhawatiran akan biaya. Ibu Fatimah dan Ayah Budi mencoba menenangkan, meyakinkan Aisyah bahwa mereka akan membantu sekuat tenaga. Suatu malam, di tengah lelapnya tidur, Aisyah merasakan kontraksi pertama. Awalnya samar, lalu semakin kuat dan teratur. Ia membangunkan Ibu Fatimah, yang langsung sigap. Ayah Budi dengan cepat menyiapkan mobil. Rafa dan Arif, yang terbangun karena keributan, tampak kebingungan. "Ibu mau kemana?" tanya Arif dengan mata mengantuk. "Ibu mau bertemu adik bayi, sayang." "Kalian tidur lagi ya?" kata Aisyah, mencoba tersenyum meskipun rasa sakit mulai menusuk. Perjalanan ke puskesmas terdekat terasa sangat panjang. Setiap guncangan di jalan membuat kontraksi semakin intens. Aisyah menggenggam tangan ibunya erat, menahan erangan. Ia teringat saat melahirkan Rafa dan Arif, saat Bram selalu ada di sampingnya, menggenggam tangannya, memberikan semangat. Kini, ia harus menghadapi ini sendirian. Namun, ia tidak sendirian. Ada ibunya, ada ayahnya, dan ada kekuatan dari ketiga putranya yang menjadi motivasinya. Setelah berjam-jam berjuang, diiringi doa-doa yang tak henti dari Ibu Fatimah, akhirnya terdengar tangisan bayi yang nyaring. Aisyah merasa lega, seluruh tubuhnya lemas, namun hatinya dipenuhi kebahagiaan yang tak terhingga. Bidan meletakkan bayi mungil itu di dadanya. Aisyah menatap wajah kecil itu. Matanya berkaca-kaca. "Selamat, Bu Aisyah. Bayinya laki-laki lagi," kata bidan dengan senyum. Aisyah tersenyum. Kali ini, tidak ada kekecewaan. Tidak ada rasa takut. Hanya ada cinta yang murni. Ia mencium kening putranya yang baru lahir. "Selamat datang, sayang," bisiknya. "Namamu Fatih." Nama itu berarti pemenang, penakluk. Aisyah berharap nama itu akan menjadi doa, agar putranya ini kelak menjadi pemenang dalam hidupnya,
menaklukkan segala rintangan. Kelahiran Fatih membawa kebahagiaan baru di rumah kecil itu. Rafa dan Arif sangat senang memiliki adik baru. Mereka berebut ingin menggendong Fatih, mencium pipinya yang tembam, dan mengajaknya bicara dengan bahasa bayi mereka sendiri. Ibu Fatimah dan Ayah Budi juga sangat menyayangi cucu ketiga mereka. Meskipun Bram tidak ada, meskipun ia telah dicampakkan, Aisyah merasa lengkap. Ia memiliki 3 jagoan kecil yang mencintainya, dan orang tua yang selalu mendukungnya. Perjuangan memang belum berakhir, namun kelahiran Fatih adalah pengingat bahwa di setiap kesulitan, selalu ada anugerah. Aisyah memeluk ketiga putranya, merasakan detak jantung mereka yang berirama. Ia tahu, ia akan melakukan apapun untuk mereka. Ia akan bangkit, ia akan berjuang, dan ia akan membuktikan bahwa seorang ibu tunggal dengan 3 anak laki-laki bisa meraih kebahagiaan dan kesuksesan dengan caranya sendiri. Kelahiran Fatih membawa gelombang kebahagiaan dan energi baru ke dalam rumah sederhana orang tua Aisyah. Aroma bedak bayi dan tangisan lembut Fatih yang baru lahir kini mengisi setiap sudut, mengusir sisa-sisa kesedihan yang pernah menyelimuti. Rafa dan Arif, dengan antusiasme khas anak-anak, langsung mengambil peran sebagai kakak besar. Mereka berebut ingin membantu Ibu Fatimah mengganti popok Fatih, menyanyikan lagu pengantar tidur, atau sekadar menatap wajah mungil adiknya dengan penuh kekaguman. Bagi Aisyah, ketiga putranya adalah sumber kekuatan yang tak terbatas. Setiap senyum Rafa, setiap pelukan Arif, dan setiap tatapan polos dari Fatih yang baru lahir, adalah pengingat bahwa ia tidak sendirian. Mereka adalah alasannya untuk terus berjuang, untuk bangkit dari keterpurukan, dan untuk membangun kembali kehidupannya. Namun, hidup sebagai ibu tunggal dengan 3 anak, salah satunya masih bayi, bukanlah hal yang mudah. Pagi-pagi sekali, Aisyah sudah harus bangun untuk menyiapkan sarapan, mengurus Fatih, dan mempersiapkan Rafa serta Arif untuk sekolah. Setelah mereka berangkat, ia akan langsung beralih ke dapur, membantu Ibu Fatimah membuat kue-kue pesanan. Siang hari, saat Fatih tidur, ia akan memanfaatkan waktu untuk membalas pesan pelanggan, mengelola media sosial, dan mencari ide-ide baru untuk bisnis kuenya. Malam harinya, setelah anak-anak terlelap, ia akan duduk di teras, menghitung pemasukan, dan merencanakan keuangan dengan hati-hati. Penghasilan dari kue-kue memang mulai stabil, namun masih jauh dari cukup untuk memenuhi semua kebutuhan. Aisyah harus memutar otak. Ia mulai menerima jahitan kecil-kecilan dari tetangga, membantu mengajar les privat untuk anak-anak SD, bahkan sesekali menjadi juru masak dadakan di acara hajatan desa. Setiap rupiah yang ia hasilkan terasa sangat berharga. Rafa dan Arif, dengan kepekaan anak-anak, mulai memahami situasi mereka. Mereka tidak lagi menanyakan ayah Bram sesering dulu, seolah menerima kenyataan bahwa ayah tidak ada di sisi mereka. Namun, terkadang, pertanyaan-pertanyaan polos dari teman-teman sekolah mereka tentang, "Mana ayahmu?" atau, "Kenapa ayahmu tidak pernah menjemput?" bisa melukai hati kecil mereka. Suatu sore, Rafa pulang sekolah dengan wajah murung. "Bu, teman-teman tanya kenapa ayah tidak pernah datang ke acara sekolah," katanya. Matanya berkaca-kaca. Aisyah memeluk Rafa erat. "Sayang, ayah memang sedang sibuk sekali. Tapi ayah sangat sayang sama Rafa dan Arif. Ibu juga selalu ada untuk kalian, kan?" Tapi mereka bilang, semua anak punya ayah, tambah Arif, yang juga ikut mendengarkan. Aisyah menatap kedua putranya. Hatinya perih. Ia tahu ia tidak bisa terus-menerus berbohong. Ia harus menjelaskan kepada mereka dengan cara yang bisa mereka pahami, tanpa menanamkan kebencian. "Dengar, sayang." Aisyah memulai, suaranya lembut. Setiap keluarga itu berbeda. Ada yang punya ayah di rumah, ada yang ayahnya bekerja di tempat jauh, ada juga yang ayahnya sudah tidak bersama ibu lagi. Tapi itu tidak berarti ayah tidak sayang pada kalian. Dan yang paling penting, ibu selalu ada di sini, untuk Rafa, untuk Arif, dan untuk Fatih. Kita adalah tim yang kuat, kan? Rafa dan Arif saling berpandangan, lalu mengangguk pelan. Meskipun mungkin belum sepenuhnya mengerti, mereka merasakan ketulusan dan cinta dari ibu mereka. Meskipun menghadapi kesulitan,
Aisyah selalu berusaha menciptakan suasana rumah yang positif. Ia sering mengajak anak-anaknya bermain di halaman, membaca buku cerita sebelum tidur, atau sekadar bercanda tawa di meja makan. Ia ingin mereka tumbuh menjadi anak-anak yang bahagia dan percaya diri, terlepas dari kondisi keluarga mereka. Ikatan antara Aisyah dan ketiga putranya semakin kuat. Rafa, yang mulai beranjak besar, seringkali mencoba membantu Aisyah mengangkat barang berat atau menjaga Fatih saat Aisyah sibuk di dapur. Arif, dengan sifat penyayangnya, selalu menjadi pelukis setia Aisyah saat ia merasa lelah. Dan Fatih, meskipun masih bayi, adalah sumber kebahagiaan yang tak ada habisnya, dengan senyumnya yang menggemaskan dan celotehan bayinya yang lucu. Suatu malam, saat Aisyah sedang menidurkan Fatih, ia melihat Rafa dan Arif yang sudah terlelap di kasur mereka. Wajah polos mereka, napas mereka yang teratur, adalah pemandangan yang paling menenangkan baginya. Ia teringat akan Bram, akan kekecewaannya yang mendalam karena jenis kelamin anak-anak mereka. Aisyah tersenyum tipis. Ia tidak menyesal sama sekali. Ketiga putranya adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Jauh lebih berharga daripada impian semu tentang seorang putri. Ia tahu, jalan di depannya masih panjang. Akan ada lebih banyak tantangan, lebih banyak bisikan sinis, dan lebih banyak perjuangan. Namun, Aisyah tidak lagi merasa sendirian. Ia memiliki timnya, 3 jagoan kecil yang akan selalu menjadi kekuatannya. Ia akan menghadapi dunia dengan kepala tegak, karena ia adalah ibu dari 3 putra yang luar biasa. Dan itu adalah gelar yang paling ia banggakan. Dengan cinta dan dukungan dari orang tuanya, serta kekuatan yang ia dapatkan dari anak-anaknya, Aisyah siap menghadapi apapun yang datang. Ia adalah seorang ibu, seorang pejuang, dan ia akan memastikan masa depan ketiga putranya cerah, apapun yang terjadi. Waktu terus berjalan, membawa Aisyah dan ketiga putranya semakin jauh dari bayangan masa lalu yang menyakitkan. Fatih tumbuh menjadi bayi yang sehat dan ceria. Senyumnya yang menggemaskan selalu berhasil meluluhkan hati siapapun. Rafa dan Arif semakin mandiri dan protektif terhadap adik kecil mereka, serta menjadi penolong setia bagi Aisyah dalam setiap pekerjaan rumah tangga atau saat membungkus kue. Bisnis kue rumahan Aisyah, dengan bantuan tak kenal lelah dari Ibu Fatimah, perlahan tapi pasti mulai berkembang. Pesanan semakin banyak, tidak hanya dari desa mereka, tetapi juga dari kota-kota tetangga berkat promosi online yang Aisyah lakukan. Aisyah juga telah menemukan ritme hidupnya yang baru. Pagi yang sibuk, siang yang produktif, dan malam yang tenang diisi dengan tawa anak-anak atau obrolan santai bersama orang tuanya. Ia telah membangun kembali kehidupannya, sepotong demi sepotong, dengan keringat dan air mata. Rasa percaya dirinya tumbuh, seiring dengan kemampuannya untuk menghadapi setiap tantangan. Ia tidak lagi merasa seperti wanita yang dicampakkan, melainkan seorang ibu yang kuat dan mandiri. Namun, seperti bayangan yang tak terhindarkan, masa lalu terkadang muncul kembali. Suatu sore, saat Aisyah sedang sibuk di dapur, ponsel lamanya berdering. Nomor tak dikenal. Awalnya ia ragu, namun entah mengapa ia mengangkatnya. "Halo, Aisyah." Suara itu. Suara yang dulu sangat ia kenal, suara yang pernah menjadi melodi terindah baginya, kini terdengar asing, namun tetap memicu debar di dadanya. Itu suara Bram. Jantung Aisyah berdegup kencang. Ia merasa seluruh tubuhnya kaku. Sudah hampir 2 tahun sejak terakhir kali mereka berbicara, sejak Bram mengucapkan ultimatum yang menghancurkan hidupnya. Ia tidak pernah menyangka Bram akan menghubunginya lagi. "Ada apa?" tanya Aisyah, berusaha menjaga suaranya tetap tenang, meskipun tangannya gemetar. Aku hanya ingin tahu kabarmu," jawab Bram, suaranya terdengar ragu. "Dan anak-anak?" Aisyah terdiam sejenak, memproses kata-kata itu. "Kami baik-baik saja," jawabnya singkat. Aku dengar kamu sudah melahirkan," Bram melanjutkan. "Laki-laki lagi, ya?" Ada nada aneh dalam suaranya. Campuran rasa ingin tahu dan mungkin sedikit penyesalan. Aisyah menghela napas. "Ya, namanya Fatih." "Oh." Hanya itu yang keluar dari mulut Bram.
Keheningan kembali menyelimuti mereka. Aisyah merasa dilema. Ia ingin mematikan telepon, mengakhiri percakapan yang hanya akan membuka kembali luka lama. Namun, ada bagian dari dirinya yang ingin tahu mengapa Bram menghubunginya setelah sekian lama. "Kenapa kamu menghubungiku, Bram?" tanya Aisyah akhirnya. Bram terdiam lagi. Aku hanya ingin tahu. Aku tahu aku melakukan kesalahan besar." Kata-kata itu, kesalahan besar, terasa hambar di telinga Aisyah. Terlalu terlambat. Terlalu banyak luka yang telah ia lalui sendirian. Kesalahan besar. Aisyah mengulang. Ada nada pahit dalam suaranya. "Kamu menyebutnya kesalahan besar? Kamu mencampakkanku saat aku hamil, Bram. Kamu membuang anak-anakmu sendiri karena jenis kelamin mereka." "Aku tahu, Aisyah. Aku tahu." Suara Bram terdengar lebih lemah. Aku menyesal. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan saat itu. Aku terlalu tertekan, terlalu dibutakan oleh ambisi dan harapan keluarga." "Dan sekarang?" tanya Aisyah. "Apa yang berubah?" Bram menghela napas panjang. "Hidupku tidak seperti yang kubayangkan. Aku pikir dengan melepaskanmu, aku akan menemukan kebahagiaan yang kucari. Tapi tidak. Aku merasa kosong. Aku mencoba menjalin hubungan dengan wanita lain, tapi tidak ada yang sama sepertimu, Aisyah. Dan keluarga juga tidak lagi menuntut soal anak perempuan. Mereka justru merindukan Rafa dan Arif." Aisyah mendengarkan dengan hati yang campur aduk. Ada sedikit rasa puas mendengar Bram menderita, namun rasa itu segera digantikan oleh kelelahan. Ia tidak ingin lagi terlibat dalam drama Bram. Ia sudah terlalu jauh melangkah. "Aku tidak tahu harus berkata apa, Bram," kata Aisyah. "Aku sudah membangun kembali hidupku. Anak-anakku bahagia. Aku bahagia. Aku tahu. Aku melihatnya di media sosial," kata Bram. "Kamu terlihat kuat. Berbeda. Aku bangga padamu, Aisyah." Kata bangga itu terasa ironis. Dulu, Bram tidak pernah melihat kekuatannya, hanya kekurangannya. "Aku hanya ingin meminta maaf, Aisyah," kata Bram. "Aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Dan aku ingin bisa bertemu anak-anak lagi. Rafa dan Arif. Dan Fatih. Aku ingin menjadi ayah bagi mereka." Permintaan Bram untuk bertemu anak-anak membuat Aisyah berpikir keras. Di satu sisi, ia tidak ingin anak-anaknya terluka lagi. Di sisi lain, ia tahu bahwa setiap anak berhak memiliki ayah. Namun, ia tidak akan membiarkan Bram masuk kembali ke dalam hidup mereka jika itu hanya akan membawa kekacauan. "Aku akan memikirkannya, Bram," kata Aisyah akhirnya. "Tapi jangan berharap banyak. Aku sudah melewati banyak hal. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anak-anakku lagi." "Aku mengerti," jawab Bram. "Terima kasih sudah mau mendengarkan." Aisyah menutup telepon. Ia berdiri di sana, memegang ponselnya, merasakan gelombang emosi yang kompleks. Marah, sedih, lega, dan sedikit bingung. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua yang telah ia lalui. Dari seorang istri yang takut dan tidak berdaya, menjadi seorang ibu tunggal yang kuat dan mandiri. Ia telah belajar bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh jenis kelamin anak-anaknya, atau oleh validasi dari seorang pria. Nilai dirinya ada pada dirinya sendiri, pada kekuatannya, pada cintanya kepada anak-anaknya. Ia melihat ke arah tempat tidur Rafa, Arif, dan Fatih yang terlelap. Mereka adalah bukti nyata dari perjuangannya, dari kemenangannya. Ia tidak lagi membutuhkan Bram untuk merasa lengkap. Ia sudah lengkap dengan dirinya sendiri dan ketiga putranya. Keesokan harinya, Aisyah berbicara dengan orang tuanya tentang telepon dari Bram. Ibu Fatimah dan Ayah Budi mendengarkan dengan serius. "Nak, keputusan ada di tanganmu," kata Ayah Budi. "Tapi ingat, kamu harus melindungi anak-anakmu di atas segalanya." "Aku tahu, Yah," jawab Aisyah. "Aku akan memikirkannya matang-matang."
Aisyah tahu, ia tidak akan pernah kembali kepada Bram. Hatinya sudah terlalu banyak terluka, dan ia telah menemukan kebahagiaan yang lebih otentik tanpa dirinya. Namun, ia juga tahu bahwa anak-anaknya berhak mengenal ayah mereka, jika Bram benar-benar tulus dan bisa membuktikan bahwa ia telah berubah. Ini bukan lagi tentang Aisyah dan Bram, ini tentang Rafa, Arif, dan Fatih. Dan Aisyah, sebagai seorang ibu, akan selalu melakukan yang terbaik untuk mereka. Ia telah tumbuh, ia telah berdamai dengan masa lalunya, dan ia siap menghadapi masa depan, apapun bentuknya. Setelah percakapan singkat dengan Bram, Aisyah merasakan gelombang emosi yang kompleks. Ada kemarahan yang samar, penyesalan yang tak terucap, dan kelegaan bahwa ia telah melewati masa-masa paling sulit itu. Namun, yang paling dominan adalah rasa damai. Ia tidak lagi terbebani oleh masa lalu. Telepon itu justru menegaskan bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat untuk dirinya dan anak-anaknya. Aisyah memutuskan untuk tidak langsung mengizinkan Bram bertemu anak-anak. Ia tahu, ia harus memastikan Bram benar-benar tulus dan tidak akan menyakiti Rafa, Arif, dan Fatih lagi. Ia akan mengamati, memberi waktu, dan melihat apakah Bram benar-benar serius dengan penyesalannya. Fokus Aisyah kembali pada kehidupannya yang baru, yang kini sedang ia bangun dengan susah payah namun penuh cinta. Bisnis kue rumahan, kue tradisional Ibu Fatimah, semakin berkembang pesat. Dari hanya menerima pesanan dari tetangga, kini mereka memiliki pelanggan tetap dari kota-kota terdekat. Bahkan beberapa dari Jakarta yang mengetahui keberadaan mereka melalui media sosial. Aisyah telah belajar banyak tentang pemasaran digital, manajemen stok, dan pelayanan pelanggan. Ia bahkan berhasil merekrut beberapa ibu-ibu di desa untuk membantunya, memberikan mereka penghasilan tambahan. Dengan peningkatan pendapatan, Aisyah mulai bisa menabung. Ia bermimpi untuk memiliki tempat tinggal sendiri, tempat yang lebih luas dan nyaman untuk ketiga putranya. Rumah orang tuanya memang nyaman, namun ia tahu ia tidak bisa terus-menerus membebani mereka. Ia ingin mandiri sepenuhnya. Setelah berbulan-bulan menabung dengan sangat ketat, akhirnya Aisyah menemukan sebuah rumah kecil yang disewakan di pinggir desa, tidak terlalu jauh dari rumah orang tuanya. Rumah itu sederhana, namun memiliki 2 kamar tidur, halaman kecil, dan cukup ruang untuk anak-anak bermain. Dengan bantuan ayah Budi dan beberapa tetangga, Aisyah mulai merenovasi rumah itu sedikit demi sedikit. Ia mengecat dinding dengan warna-warna cerah, menata perabotan sederhana, dan menambahkan sentuhan-sentuhan pribadi yang membuat rumah itu terasa hangat dan nyaman. Momen saat mereka pindah adalah momen yang sangat emosional bagi Aisyah. Rafa dan Arif berlarian di dalam rumah baru, tertawa riang, memilih kamar mereka sendiri. Fatih, yang kini sudah bisa merangkak, menjelajahi setiap sudut dengan rasa ingin tahu. Aisyah memandangi mereka, matanya berkaca-kaca. Ini adalah rumah mereka, hasil dari perjuangannya. "Bu, ini rumah kita sendiri?" tanya Rafa, matanya berbinar. Aisyah mengangguk, memeluk putranya erat. "Iya, sayang, rumah kita sendiri." Meskipun sudah memiliki rumah sendiri, Aisyah tidak pernah melupakan jasa orang tuanya. Setiap akhir pekan, ia akan mengajak anak-anaknya berkunjung, membantu Ibu Fatimah di dapur, atau sekadar menghabiskan waktu bersama. Ikatan keluarga mereka semakin erat, diperkuat oleh badai yang telah mereka lalui bersama. Aisyah juga mulai aktif dalam kegiatan sosial di desa. Ia bergabung dengan kelompok ibu-ibu pengajian, menjadi sukarlawan di sekolah Rafa dan Arif, dan bahkan membantu mengorganisir acara-acara desa. Ia menemukan teman-teman baru yang tulus, yang tidak menghakiminya, melainkan mendukungnya. Mereka adalah jaringan dukungan yang sangat berharga, mengisi kekosongan yang dulu ia rasakan. Suatu hari, Bram kembali menelepon. Kali ini, suaranya terdengar lebih tenang, lebih tulus. Ia tidak lagi menuntut, hanya bertanya tentang kabar anak-anak. Aisyah mulai mengizinkan Bram untuk sesekali melakukan panggilan video dengan Rafa dan Arif. Awalnya, anak-anak terlihat canggung, namun perlahan mereka mulai terbiasa. Bram juga mulai mengirimkan uang bulanan untuk anak-anak, meskipun Aisyah tidak pernah memintanya.
Itu adalah tanda bahwa Bram mulai bertanggung jawab, meskipun terlambat. Aisyah tidak pernah berpikir untuk kembali kepada Bram. Hatinya telah sembuh, dan ia telah menemukan kebahagiaan yang lebih otentik dalam kemandiriannya. Ia telah belajar bahwa cinta sejati tidak datang dari ekspektasi yang tidak realistis, melainkan dari penerimaan dan dukungan tanpa syarat. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri, kekuatan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Kini, Aisyah tidak lagi merasa seperti wanita yang dicampakkan. Ia adalah seorang pengusaha sukses, seorang ibu yang luar biasa, dan seorang wanita yang kuat. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan dunia bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan, bahkan ketika semua orang meragukannya. Ia telah membangun kembali kehidupannya, batu demi batu, dengan cinta, ketekunan, dan dukungan dari orang-orang yang mencintainya. Malam itu, setelah menidurkan ketiga putranya di rumah baru mereka, Aisyah duduk di teras, memandangi bintang-bintang. Angin malam berbisik lembut, membawa serta aroma bunga melati dari taman kecilnya. Ia tersenyum. Ini adalah hidupnya. Hidup yang ia bangun sendiri, penuh dengan tantangan, namun juga penuh dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Ia telah menemukan kedamaian, bukan dalam kemewahan, melainkan dalam kesederhanaan, dalam cinta anak-anaknya, dan dalam kekuatan yang ia temukan di dalam dirinya sendiri. Ia telah melewati badai, dan kini ia siap untuk berlayar menuju masa depan yang lebih cerah. 3 tahun telah berlalu sejak Aisyah dan ketiga putranya pindah ke rumah kecil mereka. 3 tahun yang dipenuhi dengan tawa, kerja keras, dan pertumbuhan yang luar biasa. Aisyah kini adalah sosok yang berbeda dari wanita yang dicampakkan dan putus asa 2 tahun lalu. Rambutnya tergerai panjang, matanya memancarkan ketenangan dan kekuatan, dan senyumnya selalu tulus. Ia telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Bisnis, kue tradisional Ibu Fatimah, telah berkembang jauh melampaui impian terliarnya. Dari sekadar pesanan online dan tetangga, kini mereka memiliki toko kue kecil di pusat kota kecamatan, yang selalu ramai pengunjung. Aisyah telah memperluas jangkauan produknya, tidak hanya kue tradisional, tetapi juga kue-kue modern yang ia pelajari dari berbagai sumber. Ia memiliki beberapa karyawan tetap. Semua adalah ibu-ibu di desa yang kini memiliki penghasilan sendiri. Aisyah tidak hanya membangun bisnis, ia juga membangun komunitas. Rafa kini berusia 9 tahun, Arif 7, dan Fatih 4. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, baik hati, dan penuh kasih sayang. Rafa adalah siswa berprestasi di sekolah, sering membantu Aisyah dengan perhitungan sederhana di toko. Arif, dengan sifat penyayangnya, selalu menjadi penghibur di rumah, seringkali membuat sketsa lucu atau membantu Fatih bermain. Fatih, si bungsu, adalah anak yang ceria dan aktif, selalu membawa tawa dengan tingkah polahnya yang menggemaskan. Hubungan mereka dengan Bram juga telah menemukan titik keseimbangan. Setelah beberapa kali panggilan video dan pertemuan singkat yang diawasi Aisyah di tempat umum, Bram diizinkan untuk mengunjungi anak-anak di rumah Aisyah setiap 2 minggu sekali. Bram telah berubah. Ia tidak lagi menunjukkan sikap dingin atau kekecewaan. Ia berusaha menjadi ayah yang baik, bermain dengan anak-anak, mendengarkan cerita mereka, dan memberikan dukungan finansial yang konsisten. Aisyah mengamati perubahan itu dengan hati-hati. Ia tahu Bram tidak akan pernah bisa sepenuhnya menebus kesalahannya. Namun ia melihat ketulusan di mata Bram saat ia bersama anak-anak. Suatu sore, Bram datang berkunjung. Ia membawa hadiah untuk anak-anak dan duduk di teras bersama Aisyah, sementara Rafa, Arif, dan Fatih bermain di halaman. Aisyah. Bram memulai, suaranya pelan. Aku ingin berterima kasih. Aisyah menoleh. Untuk apa? Untuk semuanya, jawab Bram, menatap Aisyah dengan tatapan tulus. Untuk membesarkan mereka dengan sangat baik. Untuk tidak menanamkan kebencian padaku. Untuk memberiku kesempatan untuk menjadi ayah bagi mereka lagi. Aisyah tersenyum tipis. Mereka anak-anakku. Bram. Aku akan melakukan apapun untuk mereka. Aku tahu, kata Bram. Aku benar-benar menyesal atas apa yang kulakukan dulu.
Aku buta. Aku tidak melihat betapa berharganya kamu dan anak-anak. Itu sudah masa lalu, Bram, kata Aisyah. Yang penting sekarang, kamu belajar dari kesalahanmu. Bram mengangguk. Aku belajar banyak. Aisyah, aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki apa yang kita inginkan, tapi tentang menghargai apa yang sudah kita miliki. Aisyah memandangi ketiga putranya yang tertawa riang di halaman. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia telah melewati badai terberat dalam hidupnya, dan ia keluar sebagai pemenang. Ia tidak lagi terdefinisi oleh kegagalan pernikahannya, atau oleh ekspektasi orang lain. Ia adalah Aisyah, seorang ibu, seorang pengusaha, seorang wanita yang kuat. Penerimaan diri adalah puncak dari perjalanan Aisyah. Ia telah menerima bahwa ia adalah seorang ibu dari 3 anak laki-laki, dan ia bangga akan hal itu. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ia tahu nilainya, ia tahu kekuatannya, dan ia tahu bahwa cinta yang ia miliki untuk anak-anaknya adalah cinta yang paling murni dan paling kuat di dunia. Suatu hari, Aisyah diundang untuk menjadi pembicara di sebuah acara pemberdayaan wanita di kota. Ia menceritakan kisahnya, tentang bagaimana ia dicampakkan, bagaimana ia berjuang, dan bagaimana ia bangkit. Matanya berkaca-kaca saat ia melihat para wanita di depannya. Beberapa di antaranya juga meneteskan air mata, seolah menemukan cerminan diri mereka dalam kisahnya. Saya berdiri di sini hari ini, kata Aisyah di atas panggung, suaranya mantap dan penuh keyakinan. Bukan sebagai korban, tetapi sebagai pemenang. Saya adalah ibu dari 3 putra yang luar biasa, dan saya bangga akan setiap perjuangan yang telah saya lalui. Jangan biarkan siapapun mendefinisikan nilai Anda. Nilai Anda ada pada diri Anda sendiri, pada kekuatan Anda, pada cinta yang Anda miliki. Tepuk tangan membahana. Aisyah tersenyum, hatinya dipenuhi kehangatan. Ia telah mencapai titik di mana ia tidak hanya berdamai dengan masa lalunya, tetapi juga menggunakan masa lalunya sebagai inspirasi bagi orang lain. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Aisyah duduk di teras, memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit malam. Rafa, Arif, dan Fatih sudah terlelap di kamar mereka. Angin malam berbisik lembut, membawa serta aroma bunga melati dari taman kecilnya. Ia memejamkan mata, merasakan kedamaian yang mendalam. Ini adalah hidupnya. Hidup yang ia bangun sendiri, dengan cinta, ketekunan, dan dukungan dari orang tua serta teman-teman barunya. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan dalam kemewahan atau validasi dari orang lain, melainkan dalam kesederhanaan, dalam cinta anak-anaknya, dan dalam kekuatan yang ia temukan di dalam dirinya sendiri. Ia telah melewati badai, dan kini ia berlayar di lautan yang tenang, menuju masa depan yang cerah, penuh harapan, dan penuh dengan cinta yang tak terbatas.